Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Bangkitnya istri yang tersakiti, bagian 14. Tiba-tiba sebuah cubitan mendarat di pinggang Leo. Ouch! Apa kau ini jelmaan kepiting? Decak Leo, seraya mengusap pinggangnya yang panas. Makanya jangan main gigit aja, kau itu macam vampire kesiangan tahu. Decak Nadia gemas, sambil berusaha melepaskan dirinya dari Leo. Hei! Mana ada makhluk nokturnal yang menggigit telinga? Leo kembali menarik tubuh Nadia, kemudian memutarnya hingga berganti posisi dengan membelakangi dirinya. Lagi pula, vampire itu kalau menggigit di sini, ucap Leo sambil menempelkan bibirnya di leher jenjang Nadia yang putih mulus. Apalagi pria ini sempat mengangkat rambut panjang Nadia yang sengaja digerai. Apa yang dilakukan oleh Leo, nyatanya mampu membuat Nadia terkesiap seketika, ketika bibir dingin itu mengecup sekaligus menghisap lehernya. Napas hangat dari Leo yang berembus menyapu bawah telinganya, membuat bulu kuduk Nadia seakan menegak semua. Kau ini apa-apaan sih? Protes Nadia takut terhanyut, karena pria ini selalu dapat membuainya hingga melayang. Biarkan seperti ini sebentar. Leo menyusupkan wajahnya di antara ceruk leher Nadia, mencari kenyamanan di sana. Ah, apa kau tidak ingat kita sedang berada di mana? Bisik Nadia, mencoba mengelak untuk lepas dari jerat yang ujungnya akan membuat dirinya mabuk kepayang. Tentu saja di dalam mobil karena kita hendak pulang ke Mensyah. Memangnya kenapa? Mendengar jawaban dari Leo, nyatanya menjadikan Nadia tak mampu berkata apapun lagi. Aku hanya mengikuti apa kata hatiku, jadi diamlah. Atau kau akan kugigit lagi, ancam Leo yang mana, membuat Nadia tak lagi meronta. Ia bermesraan saja. Anggap jika saya hanyalah makhluk astral yang tak kasat mata, gumam Black. Lalu keadaan hening selama beberapa saat, keduanya menikmati waktu yang seakan berhenti di sekitar mereka. Hingga Leo kembali mengeluarkan suaranya lebih dulu. Aku sempat takut saat itu, ketika ku dapati dirimu tak sadarkan diri di kamar mandi. Leo berkata sambil memejamkan mata, kemudian pria itu menarik napasnya dalam. Seandainya pada beberapa waktu lalu tadi terjadi hal buruk pada dirimu mungkin, aku tidak akan bisa memaafkan diriku selamanya. Leo semakin mengeratkan lingkaran tangannya pada perut Nadia, akan tetapi ia tetap ingat keberadaan luka itu. Leo menghirup aroma sampo pada rambut itu sepuasnya, seakan dirinya sudah lama tidak bernapas. Karena tadi sebelum pulang Nadia sempat mandi. Mulai saat, tak ada lagi satupun manusia maupun iblis yang boleh menyakitimu. Leo menatap mata yang berkaca-kaca itu lekat. Terima kasih, karena sudah mengkhawatirkan aku sampai seperti ini, ucap Nadia lirih. Jangan keluarkan lagi air mata sedih ini di hadapanku. Aku berjanji akan menghadirkan kebahagiaan hingga kau lupa akan rasa sakit itu. Aku juga berjanji, mulai saat ini akan selalu ada untukmu, merelakan apapun demi dirimu. Leo berkata lagi seraya mengulurkan jarinya, untuk menghapus air mata yang akhirnya jatuh itu. Aku sudah meyakinkan hati ini untukmu. Hingga diri ini tak sanggup membayangkan bila harus kehilangan, ucap Leo terbata, karena napasnya seakan tercekat di tenggorokan. Keduanya pun menyatukan kening sambil memejamkan mata. Merasakan debaran dalam dada serta debur jantung yang berdetak tak seperti biasanya. Menjalin tautan hati keduanya, dengan ikatan tak kasat mata yang semakin kuat. Hai, kenapa sekarang mereka berdua mellow banget sih? Batin Black yang mengusap kasar air di ujung matanya. Ayo kita menikah. Celetuk Nadia, membuyarkan momen yang membuat Black ingin menggigit gagang kemudi. Manik mata keduanya sama-sama berbinar, hingga senyum ikut merekah dari bibir Nadia dan Leo. Kau serius? Nadia tak menjawab, tetapi wanita itu justru mengalungkan kedua tangannya di leher Leo. Dengan sedikit keberanian atau nekat, ia menyapu bibir seksi itu dengan bibirnya. Kau yang memulainya. Leo tersenyum dalam hati dan menahan tengkuk Nadia, ketika wanita itu hendak melepaskan dirinya. Maka terjadilah kecupan yang manis, namun sungguh pahit bagi pria di depan kemudi yang sudah berderai air mata. Nasib nyamuk begini amat, Black menggigit ujung dasinya. Malam ini, Nadia hanya bisa membolak-balikan raganya di atas tempat tidur. Gelisah, ya itulah yang dirasakannya saat ini. Baju pengantin sudah dipesan, seluruh urusan pernikahannya telah diurus oleh anak buah Leo.
Dirinya hanya tinggal menghitung hari, kurang dari 3 pekan lagi maka statusnya akan berubah. Dari seorang janda, menjadi nyonya dari seorang pengusaha hebat yang berjaya. Bukan mengenai saham pada perusahaan rajasa yang dipikirkannya, meski Leo memang telah mengatakan bahwa semua itu akan menjadi miliknya. Satu hal yang sangat mengganggu pikirannya akhir-akhir ini. Membatalkan pun tak mungkin, Leo terlihat begitu tulus padanya. Bagaimana ini? Pantaskah wanita yang tak sempurna sepertiku mendapatkan pria sebaik dirinya? Gumam Nadia lirih, dengan mata terpejam serta kedua tangan saling menggenggam di atas dadanya. Aku tidak ingin mengecewakannya, gumamnya lagi seraya bergerak miring lalu memeluk guling. Aku ingin membahagiakannya, memberinya keluarga yang sempurna seperti yang diimpikan selama ini. Oh Leo, apa kau telah berpikir sejauh itu? Racau Nadia yang hampir tenggelam dalam kantuknya, karena jam telah menunjukkan pukul 2 dini hari. Leo, maafkan aku. Nadia akhirnya terlelap, hingga sepasang tangan kekar menaikkan selimut menutupi seluruh tubuhnya. Senyum pun tercipta dari kedua bibir sensualnya itu. Jemarinya terulur, menyibak surai yang menutupi wajah damai tanpa polesan. Pria gagah perkasa itu hanya mengenakan kaos dan celana pendek saja, hingga menampakkan beberapa otot halus pada lengannya. Leo berjongkok, menatap dalam wajah yang kini terlihat tenang. Jangan terlalu banyak berpikir, pria itu mengelus lembut pipi yang halus macam porselen itu. Cukup jadi pengantinku saja, wajah rupawan itu mendekat dan, cuup. Sebuah kecupan ringan mendarat di kening Nadia, mimpikan aku. Aku tidak menyalahi takdir dan menyesali kenyataan, jika hatiku serta pikiranku sudah berada di bawah kendalimu, Nadia. Aku sepatutnya bersyukur kepada semesta, karena wanita yang mengendalikanku adalah wanita hebat sepertimu. Ya, sekarang aku mengakui, jika dirimu sebenarnya lebih hebat dibandingkan aku. Diriku telah kalah, karena saat ini sudah terhanyut dengan perasaanku padamu. Karena pada akhirnya aku harus mengakuinya, ucap Leo pelan. Suara gegap gempita musik di lantai disco membuat dada ikutan berdentum. Para eksekutif muda turun melantai bersama para partner mereka. Rata-rata mereka adalah workaholic. Bekerja keras dengan gila demi uang hingga stres, lalu mereka membuang uang ke klub malam atau diskotik, demi melepas penat dan stres mereka. Sungguh ironi bukan? Bergerak-gerak macam cacing yang kepanasan ketika ditabur garam. Bau minuman merebak dari sudut ke sudut yang lain. Belum lagi asap rokok yang menguar hampir di setiap sudut, hingga nampak berkabut karena kepulan asap yang mengepul. Adegan tak nikmat dari beberapa pasangan tak resmi, adalah pemandangan yang lazim dan lumrah di tempat seperti ini. Blue, kenapa semua cewek cakep ngumpul di tempat lu sih? Protes Black, yang tengah asik mengunyah kacang. Mana gue tahu, cuek Blue, yang asik menghabiskan pisang bakar coklat keju pesanannya. Gara-gara Red dan Black yang mengajaknya ketemuan dadakan, dirinya jadi tak sempat makan malam. Kalian berdua diamlah. Tegur Red yang sedari tadi tengah mengincar seorang wanita di ujung sana, di mana wanita itu tengah sendirian dan hampir mabuk. Blue nyatanya tak bisa menolak ajakan Black dan Red untuk pergi ke tempat yang terkutuk ini. Meskipun dirinya tidaklah suci dan sebening embun pagi. Akan tetapi, Blue memang tak suka tempat bising macam begini. Blue lebih suka melepas penatnya dengan beradu di area balap. Pergilah kalian. Aku bukan orang yang tepat. Bermain wanita cukup pada masa laluku saja. Di usia yang segini sudah bukan waktunya main-main. Aku harus mulai memikirkan penerusku di masa depan, tegas Blue panjang lebar. Karena para wanita itu sangat pemaksa. Hari gini mikirin nikah. Ketus wanita seksi itu seraya menjauh. Ada yang pergi karena diusir bukan berarti takkan ada lagi yang datang. Buktinya, 2 orang wanita cantik berpakaian kurang bahan dengan lekuk menggoda, menghampiri mereka dengan lenggak-lenggok yang menjijikan. Halo. Sapa keduanya dengan suara yang dibuat-buat, demi membangkitkan gelora pria-pria yang tengah panas karena minuman beralko. Minuman yang telah membakar tenggorokan serta nafsu mereka. Tapi tidak dengan Black dan Blue, keduanya adalah pakar minuman. Mereka tidak akan semudah itu untuk mabuk. Black mendapat kode dari Red yang duduk tak jauh dari ia dan Blue. Wah, gak dicari ternyata datang sendiri. Kemarilah, panggil Black antusias.
Sepasang mata nakalnya tengah memindai dari atas hingga bawah tubuh wanita di hadapannya. Kau terlalu tua untukku, tolak Blue, ketika tangan wanita yang satunya lagi mendarat mulus di bahunya, serta memainkan rahang halusnya. Setelah mendapat penolakan darinya, wanita itu hendak beralih mendekati Black. Jadilah kini pengawal Leo itu diapit oleh dua orang wanita seksi. Aku suka tugas begini, batin Black. Sementara, Red memberinya tatapan sinis. Melihat Black tertawa cekikikan dengan wanita itu membuat Blue menatapnya sinis. Pria kekar dengan kemeja yang press body itu pun menarik Black agar berdiri. Kita di sini untuk menjalankan misi dari Tuan Leo, bukan mencari asahan untuk pedang tumpul lu itu. Sarkas Blue yang jengah dengan kelakuan Black. Sialan lu, Blao. Umpatnya seraya mengaduh, lantaran Blue mencengkeram tangannya kencang. Aksi ini adalah salah satu bagian dari misi. Bagaimanapun, kita harus menyamar dan menjalankan peran masing-masing dengan baik. Siapa sangka, Red memilihku untuk bisa mengorek informasi dari wanita penghibur itu, ucap Black pelan dengan intonasi yang penuh penekanan. Seketika, Blue melepas pegangannya. Lanjutkan. Titahnya, setelah ia tahu rencana Black atas perintah Red. Makanya pas briefing dateng. Kesal Black. Sebentar ya, sweetheart, tunggu aku. Kita berpesta nanti, oke? Pesan Black pada gadis berwajah layu itu. Gadis itu tersenyum seraya menaikkan kedua jempolnya. Kau tunggulah aku di depan bartender, nanti kita melantai setelah ini. Black mencium punggung tangan wanita berpakaian mini tersebut. Di mana bagian atasnya terlalu merosot ke bawah, dan bagian bawahnya terlalu naik ke atas. Red, sebaiknya kau jelaskan padanya. Panggil Black, pada wanita yang sengaja bergaya maskulin karena mereka sedang menyamar di klub tersebut. Sebab itulah, Red berkamuflase sebagai pria cantik. Tuan Leo ingin menjadikan Nona Nadia sebagai pemilik sahamnya terbesar, dan membuat anak rajasa itu angkat kaki dari perusahaan itu. Tetapi, kita harus segera mendapatkan bukti penyerangan hari itu. Blue disinyalir, perempuan berkepala ular itu tidak bekerja sendiri. Pasti ada yang memberikannya biaya untuk membayar para penyerang itu, terang Red. Gue juga mencurigai si Casanova bau tanah itu. Gue rasa dia rada kesel, karena Tuan Leo selalu menolak ajakan kerjasamanya, tambah Blue. Tua bangka licik itu membuatku muak, sambar Red lagi. Katakan apa yang telah lu temukan? Tanya Blue seraya menatap serius pada Red. Mereka sedang ketemuan di sini, di sebuah ruangan khusus. Dan kita memerlukan informasi dari wanita yang bekerja di tempat ini, jelas Red. Cocok lu kasih kerjaan itu buat si Black, cebik Blue. Karena memang Black adalah si bolang. Sementara Black nampak bangga dengan menaikkan kerah bajunya. Red menatapnya sinis. Kau hanya perlu merayunya bukan tidur dengan wanita itu. Ujar Red tegas dan penuh penekanan. Oke, sayang, goda Black yang sebenarnya menyukai Red. Dan dia akan mengambil kesempatan ini untuk membuat wanita itu cemburu dan kepanasan. Sayang, najis lu Black. Nanti jatuh cinta lo. Jangan harap. Kecam Red. Mereka bertiga semakin dekat, karena itu menjadi ceplas-ceplos ketika berbicara dan saling memanggil. Sistem peretas mereka cukup canggih. Gue butuh agak lama buat mengurai kode-kode aneh bin abstrak itu, jelas Blue yang memang merupakan tenaga it sama seperti Black. Tetapi, mereka juga memiliki skill bela diri yang mumpuni. Hei, Blao! Seru Black, dengan sepasang matanya yang menatap ke suatu arah. Gue Blue sialan. Kesalnya. Lekas tengok, kata Black. Apa? Tegang Blue. Pucuk dicinta, sasaran di depan mata. Black memasang senyum menyeringai. Katakan yang jelas cepat. Protes Blue, geram. Tengok ke arah jam 1 siang, ucap Red. Seraya mengakurkan sebuah alat yang akan dikenakan oleh mereka bertiga. Pakai ini di telinga kalian. Rupanya macam anting magnet, kata Black. Memindai benda buatan Blue tersebut. Lalu pria klimis alis hitam tebal itu menoleh, ke arah yang diberitahu oleh pria maskulin, Black.
Clara dan Roberto? Kedua mata Blue mendelik, yang kemudian disusul senyum miring. Ia pun menoleh ke arah Black dengan tatapan penuh arti. Lalu keduanya menatap ke arah Red bersamaan, dengan senyum miring tercetak di bibir keduanya. Hei, kenapa kalian melihatku seperti itu? Heran Red merasa curiga. Kau itu kan cantik, Red. Diam kau, Black. Geram Red seraya meletakkan kedua tangan di depan dadanya. Demi misi, gue janji bakal jagain lu, bisik Black. Kita satu sama kan? Ledek Black dengan senyum menyebalkan. Black sialan. Bersambung.